Diam, fokus, berkembang. Tiga kata ini mungkin terdengar sederhana di telingamu. Tapi coba kamu pikir, bagaimana kalau justru di sanalah letak perubahan hidupmu yang selama ini tertunda? Kamu sering merasa udah kerja keras, udah punya rencana besar, udah ngomong ke banyak orang tentang target dan mimpi kamu. Tapi kalau kamu jujur sama diri sendiri, kenapa hidupmu masih di situ-situ aja? Karena kamu kebanyakan cerita, kebanyakan ngomongin hal yang belum kamu wujudkan, kebanyakan ingin terlihat berkembang, tapi lupa benar-benar berkembang. Kamu nggak sendirian. Saya juga pernah ada di titik itu. Haus pengakuan, pengen kelihatan sibuk, pengen dipuji karena bergerak. Padahal nyatanya saya cuma muter di tempat. Dan itu nyakitin. Tapi pelan-pelan saya sadar, semakin saya diam, semakin saya punya tenaga untuk fokus. Dan semakin saya fokus, hidup saya mulai berubah. Kamu tahu nggak, pria-pria paling kuat yang pernah saya temui jarang banyak bicara. Mereka nggak menjelaskan langkah mereka. Mereka membiarkan hasil yang bicara. Dan dari situ saya belajar, diam itu bukan pasrah. Diam itu disiplin. Kamu mungkin selama ini kehabisan energi bukan karena kamu kurang usaha, tapi karena kamu kebanyakan membuktikan ke orang yang nggak perlu tahu. Sekarang saya mau ajak kamu masuk ke dalam konsep ini lebih dalam. Diam, fokus, berkembang. Kalau kamu bisa tahan diri buat nggak terus-menerus ngomongin perubahan, dan mulai jalan dalam diam, kamu akan jadi pria yang beda. Bukan lebih banyak bicara, tapi lebih kuat, lebih tenang, lebih tajam. Sebelum kita lanjut, tulis di komentar, apa satu hal yang sering kamu omongin tapi belum kamu wujudkan? Dan tahan sampai akhir video, karena nanti saya akan bagikan satu prinsip dari filsafat kuno yang bisa jadi titik balik cara kamu hidup. Sekarang, kita mulai dari yang pertama. Pertama, berhenti cerita, mulai jalan sendiri. Kamu tahu apa perbedaan paling besar antara orang yang berubah dan orang yang cuma ingin terlihat berubah? Yang satu diam, yang satu sibuk cerita. Kamu mungkin pernah ngerasain ini. Baru mulai workout 3 hari, udah cerita ke 5 orang. Baru bikin rencana bisnis, udah update di story. Baru baca 2 bab buku, langsung review panjang lebar di LinkedIn. Tapi seminggu kemudian, semuanya hilang, tenggelam, gagal dilanjutkan. Bukan karena niatmu lemah, tapi karena kamu keburu memuaskan ego dengan membicarakannya. Dan ketika kepuasan semu itu datang lebih dulu, motivasi internal kamu mati sebelum sempat bertumbuh. Psikolog menyebut ini sebagai intention-action gap. Jarak antara niat dan tindakan yang makin besar saat kamu terlalu cepat membicarakan sesuatu. Dan kamu tahu apa yang lebih gawat? Semakin sering kamu cerita, semakin otakmu merasa kamu sudah melakukan sesuatu. Padahal kamu belum melakukan apa-apa. Ngomongin target bukan kemajuan. Itu cuma delusi performa. Dan tanpa sadar, kamu mulai menciptakan identitas semu, seseorang yang terlihat ambisius, tapi tanpa hasil yang bisa dipertanggungjawabkan. Sekarang coba kamu tanya diri sendiri, berapa banyak rencana yang sudah aku ceritakan, tapi tidak aku jalankan? Epictetus pernah berkata, jangan bilang kamu sedang berfilosofi, jalani hidupmu seperti itu. Diam, pria sejati tidak sibuk menjelaskan arah. Dia jalan, dan diam-diam dunia menyingkir saat dia lewat. Kalau kamu masih merasa butuh menjelaskan semuanya ke orang lain, mungkin itu karena kamu belum yakin dengan kekuatanmu sendiri. Dan nggak apa-apa, semua orang pernah di sana. Tapi sekarang saatnya berubah. Diam bukan berarti kamu menyerah. Diam berarti kamu sedang membangun fondasi. Tanpa keramaian, tanpa panggung, tanpa noise. Kamu tidak lagi ingin terlihat. Kamu ingin menjadi, mulai sekarang, simpan progresmu untuk dirimu sendiri. Bukan karena kamu egois, tapi karena kamu serius. Kamu nggak punya waktu untuk meyakinkan orang. Kamu terlalu sibuk membuktikan lewat bukti nyata. Ingat ini, pria yang kuat bukan yang paling banyak berbicara, tapi yang paling sedikit memberi alasan dan paling banyak memberi hasil. Dan kalau kamu masih mau cerita,
Ceritalah lewat kualitas hidupmu yang baru, bukan kata-kata. 2. Energi. Itu terbatas, hemat untuk hal nyata. Pernah merasa capek padahal kamu belum ngapa-ngapain. Badanmu rebahan, tapi pikiranmu habis dipakai untuk hal yang nggak kelihatan. Bukan kerja keras yang bikin kamu hancur, tapi keributan kecil yang kamu toleransi setiap hari. Setiap kali kamu cerita soal mimpi, kasih klarifikasi ke orang yang nggak penting, atau debat receh di WhatsApp grup, kamu membayar pakai energi fokus. Dan dalam sehari, jumlah energi itu terbatas. Kamu bukan mesin. Kamu pria hidup berdarah dan berdaging. Kekuatan mentalmu punya batas. Dan kalau kamu buang-buang di awal hari buat mikirin, ngomongin, atau ngerespon hal-hal yang nggak berdampak langsung, jangan heran kalau malamnya kamu merasa kosong. Ini bukan teori motivasi. Ini biologi otak. Psikolog menyebutnya decision fatigue. Kelelahan akibat terlalu banyak mikir dan ngomongin hal nggak penting. Sampai akhirnya kamu kehilangan kendali untuk melakukan hal yang penting. Dan lebih parahnya lagi, kita hidup di zaman yang bikin kamu merasa harus selalu merespon. Kamu buka HP pagi-pagi, udah ada notifikasi chat minta validasi. Kamu scroll sosmed, lihat orang lain. Kelihatan sukses, kamu ikut overthinking. Kamu posting sesuatu, terus ngabisin waktu mikirin, orang bakal mikir apa ya? Semua itu ngambil energi, tanpa izin. Seneca pernah bilang, banyak orang sibuk, tapi tak satu pun hidup. Karena mereka pikir aktivitas sama dengan produktivitas, padahal mereka cuma lelah karena sibuk dengan kebisingan. Sekarang saya mau kamu jujur, berapa banyak waktu dan tenaga kamu buang hari ini untuk hal yang gak bikin kamu maju? Kalau kamu merasa sering lelah tanpa hasil, itu bukan karena kamu lemah, itu karena kamu terlalu murah membagikan energimu ke semua arah. Padahal fokus itu seperti cahaya laser, semakin terkonsentrasi, semakin ia bisa menembus baja. Hemat energimu, jangan cerita ke semua orang, jangan klarifikasi ke semua komentar. Pilih mana yang pantas dapat akses ke dirimu, dan sisanya abaikan. Kamu bukan cermin buat memantulkan ekspektasi orang. Kamu kompas, kamu punya arah, dan energi kamu hanya untuk perjalanan ke arah itu, bukan buat menanggapi gangguan di pinggir jalan. Ingat ini, laki-laki kuat bukan yang selalu siap merespon, tapi yang tahu kapan harus diam dan kapan harus mengeksekusi. Ketiga, keheningan melatih ketajaman. Kamu tahu kenapa banyak pria yang hancur di usia produktifnya? Bukan karena mereka kurang pintar, bukan karena mereka nggak punya potensi, tapi karena mereka nggak pernah betul-betul diam. Diam itu bukan soal mulut, tapi soal kepala, soal mental noise yang kamu biarkan terus hidup tanpa kamu sadari, menggerogoti kejelasanmu, fokusmu, dan insting alamimu sebagai pria. Karena dunia ini ribut, dan kalau kamu nggak belajar untuk menciptakan ruang hening di kepalamu, kamu akan kehilangan kendali. Setiap hari kamu diseret untuk merespons. Berita ini, komentar itu, orang yang sok tahu, tekanan keluarga, omongan teman, pencapaian orang lain. Sedikit demi sedikit kamu kehilangan suara internalmu. Kamu makin reaktif, makin impulsif, dan akhirnya kamu hidup pakai standar orang lain. Padahal kalau kamu berani masuk ke keheningan, kamu akan ketemu satu hal, ketajaman. Keheningan itu seperti latihan angkat beban untuk jiwa. Berat? Iya, tapi semakin kamu tahan, semakin kuat kamu berpikir, semakin jernih kamu melihat dunia, dan semakin kamu tahu mana yang penting, mana yang harus kamu lepasin. Marcus Aurelius, kaisar Romawi sekaligus filsuf Stoik, pernah tulis dalam Meditations, tenangkan dirimu, biarkan jiwamu berbicara. Di dalam keheningan kamu akan menemukan arahnya. Keheningan bukan kelemahan, justru hanya pria kuat yang bisa tahan di dalam sunyi, tanpa kehilangan arah. Kamu butuh itu. Karena di dunia yang terlalu ribut, pria yang bisa berpikir jernih, langka, dan yang langka, bernilai tinggi. Coba kamu lihat hidupmu hari ini.
Kapan terakhir kali kamu duduk tanpa musik, tanpa HP, tanpa gangguan, dan benar-benar berpikir? Kalau kamu belum pernah melakukannya, jangan heran kalau kamu masih bingung sama arah hidupmu. Karena clarity itu nggak datang dari luar. Clarity lahir dari dalam. Dan satu-satunya jalan menuju dalam adalah lewat diam. Jadi mulai sekarang sediakan ruang hening setiap hari, nggak usah lama. 10-15 menit cukup, matikan semua distraksi. Dengarkan pikiranmu sendiri. Di sana kamu akan menemukan pria yang selama ini kamu cari, dirimu yang sejati. Ingat ini, semakin kamu nyaman dalam keheningan, semakin kamu tajam dalam keramaian. Keempat, buktikan lewat hasil, bukan cerita. Ada satu hal yang harus kamu tanam dalam-dalam. Cerita terbaik itu bukan yang diceritakan, tapi yang terlihat. Kamu bisa punya visi besar, kamu bisa punya kata-kata inspiratif, kamu bisa punya rencana detil yang bikin semua orang terkagum-kagum. Tapi kalau nggak ada hasilnya, semua itu cuma jadi dekorasi ego. Dan kamu tahu apa yang lebih menyakitkan dari gagal? Dilihat sebagai pria yang hanya bisa bicara. Itu menghancurkan harga diri dari dalam. Pria sejati nggak butuh standing ovation atas rencana. Dia butuh panggung nyata atas pencapaian. Dan panggung itu nggak dikasih, tapi diambil lewat kerja sunyi dan hasil yang konkret. Machiavelli pernah bilang, yang paling dihargai dari seorang pemimpin adalah hasil, bukan proses yang ia jelaskan. Dan dalam hidup, kamu adalah pemimpin setidaknya atas dirimu sendiri. Kalau kamu nggak bisa pimpin dirimu menuju hasil, siapa yang akan respect? Setiap kali kamu cerita tentang rencana, kamu sedang jual ide. Tapi setiap kali kamu tunjukkan hasil, kamu sedang jual bukti. Dan dunia menghargai bukti, bukan janji. Coba kamu lihat orang-orang di sekitarmu yang kamu hormati. Bukan karena mereka banyak omong, tapi karena mereka punya rekam jejak. Orang-orang yang diam, tapi ketika bicara, semua orang diam juga. Itu bukan karena suaranya keras, tapi karena eksistensinya punya bobot. Kamu bisa punya 1000 teori bisnis, tapi satu bisnis kecil yang kamu bangun dan sustain lebih dihormati. Kamu bisa cerita soal niat jadi sehat, tapi 1 tahun tubuhmu berubah. Itu lebih keras dari ribuan kata. Maka sekarang tanyakan ini ke diri kamu. Apa yang selama ini aku buktikan lewat cerita, tapi belum aku bangun lewat hasil? Mulai sekarang ubah identitasmu. Jangan jadi pria yang bicara tentang siapa dia mau jadi. Jadilah pria yang hadir sebagai versi jadinya, tanpa banyak kata, tanpa butuh pengakuan. Karena pada akhirnya, dunia tidak mengingat yang bercerita. Dunia mengingat yang membuktikan. Kelima, jangan ganggu dirimu sendiri. Kamu udah punya rencana, udah mulai jalan, udah mulai kelihatan progresnya. Tapi entah kenapa, kamu sendiri yang sabotase langkahmu. Update ke teman, terus jadi ragu. Upload progres, terus jadi overthinking. Baru mulai bisnis langsung bandingin sama yang udah 5 tahun di atas kamu. Kamu jadi overthinking, terburu-buru, kehilangan ritme yang kamu bangun sendiri. Karena kamu terlalu cepat buka pintu sebelum fondasi kamu kuat. Seringkali kamu sebenarnya nggak butuh validasi orang lain. Kamu cuman nggak yakin kamu cukup kuat untuk jalan sendiri. Jadi kamu coba pinjam semangat dari likes, dari komentar, dari support orang lain. Tapi sayangnya, dukungan eksternal itu candu. Dan candu bikin kamu lemah, pelan-pelan. Tanpa kamu sadar, kamu jadi nggak bisa fokus karena kamu sendiri yang ganggu ketenanganmu. Kamu jadi noise untuk dirimu sendiri. Nietzsche pernah bilang, siapa yang punya alasan untuk hidup bisa menanggung proses seberat apapun. Tapi kamu nggak bisa tahan proses kalau kamu terus ganggu dirimu sendiri dengan kebisingan dari luar. Sekarang coba kamu pikirin ini. Kamu pernah jalanin sesuatu dengan diam dan penuh ketekunan, dan hasilnya muncul, bikin orang kaget. Itu rasanya beda kan? Karena di situ kamu tahu. Kamu nggak butuh orang lain tahu kamu sedang membangun. Kamu cuma butuh terus membangun. Makanya saya bilang,
Jangan ganggu dirimu sendiri, jangan buru-buru cerita, jangan terlalu sering ngecek progres. Jangan posting tiap kali kamu mulai. Biarkan prosesmu matang di dalam. Kamu bukan proyek umum, kamu adalah karya personal. Dan karya personal butuh ruang sepi buat berkembang. Percaya sama waktu. Percaya sama ritme kamu sendiri. Kalau kamu tahu kenapa kamu mulai, kamu nggak perlu tergesa-gesa menjelaskan ke siapa-siapa. Ingat, diam itu bukan sekadar tidak bicara, tapi kemampuan untuk tidak mengganggu dirimu sendiri saat kamu sedang berkembang. Lindungi prosesmu, bangun ruang sunyi di mana kamu bisa gagal, revisi, tumbuh, tanpa harus menjelaskan apapun ke siapapun. Di ruang itu, kamu sedang menciptakan versi terkuat dari dirimu. Sekarang kamu tahu, bicara terlalu banyak bukan cuma buang waktu, tapi buang arah. Kamu kehilangan kekuatanmu setiap kali kamu merasa harus menjelaskan semuanya. Dan di dunia yang terus menuntut kamu buat terlihat, kamu harus jadi orang yang berani tidak terlihat. Untuk sementara, ingat, pria yang berkembang paling jauh seringkali adalah pria yang diam paling lama. Diam bukan lemah. Diam adalah kekuatan yang disimpan, bukan dipamerkan. Diam adalah kepercayaan bahwa kamu tidak butuh pembuktian sesaat, karena kamu sedang bangun sesuatu yang besar dan fokus. Fokus itu senjata, satu-satunya yang bisa membedakan antara mimpi yang diwujudkan dan mimpi yang sekadar diceritakan. Jadi mulai hari ini, tutup mulut, buka matamu, buka waktumu untuk satu hal yang kamu tahu harus kamu lakukan. Tanpa ribut, tanpa drama, tanpa sok sibuk, jalan, kerjakan, tuntaskan. Kalau kamu nonton video ini sampai akhir, berarti kamu udah tahu jawabannya. Diam, fokus, berkembang, 3 kata yang nggak cuman kamu pahami, tapi kamu jalani. Sekarang saya mau kamu tulis di komentar, apa satu hal yang siap kamu kerjakan dalam diam, tanpa pengumuman, tanpa update, tanpa penjelasan. Tulis, lalu mulai, dan jangan ganggu prosesmu sendiri. Kalau kamu butuh arahan lanjutan, tonton video yang ada di layar ini. Sampai ketemu di sana, tetap tenang, tetap tajam, dan jangan lupa, buktikan, bukan jelaskan.